bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran IPA. Kali ini Ibu berharap Anda dimanapun berada dalam keadaan bahagia semua dan semangat untuk menuntut ilmu supaya kelak dalam hidup kita akan bisa memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kali ini kita akan membahas tentang konsep hukum pertama Newton dan hukum kedua Newton. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung dalam pembelajaran IPA. Namun kali ini sebelum kita mulai, seperti biasa, dalam memulai sesuatu pekerjaan, kita harus awali dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih sudah membuka dengan doa. Dan sekarang kita akan lanjut dengan materi kita, yaitu konsep gerak mengenai hukum pertama Newton dan hukum kedua Newton. Materi ini adalah materi IPA kelas 8 semester ganjil kurikulum 2013. Selamat mengikuti. Adapun tujuan yang kita hendak capai dalam pertemuan ini yaitu ada dua. Yang pertama, menganalisa penerapan hukum pertama Newton dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, menghitung berat benda dengan menggunakan hukum kedua Newton. Dan selanjutnya kita akan perhatikan ini penerapan atau peristiwa yang sering terjadi di kehidupan kita. Ini ada dua gambar yang Ibu tayangkan di sini. Ini yang pertama, mobil satu semula diam. Jadi penumpangnya adem, duduknya nyaman, tidak ada gangguan. Tapi ketika supirnya menjalankan kendaraan, si dua penumpang di belakang ini kayaknya terdorong ke belakang. Nah, dan yang gambar kedua itu tadi adalah mobil yang sedang berjalan, kemudian ada seekor sapi yang menghalangi jalan atau menyeberang secara tiba-tiba. Nah, ini tentu kan si sopir ini menghindari supaya tidak tertabrak sapi ini. Maka dia melakukan pengereman secara mendadak. Nah, pada saat mengerem secara mendadak ini, otomatis mobilnya berhenti secara tiba-tiba. Nah, menyebabkan mobil ini agak terdorong ke depan, seperti kita lihat ban depannya terangkat, kemudian ban belakangnya terangkat, kemudian penumpangnya terdorong ke depan. Apalagi kalau sedang berjalan di jalan yang bebas hambatan. Ini yang menyebabkan sering terjadinya kecelakaan jika sopirnya tidak awas atau hati-hati dalam mengendarai kendaraan. Apalagi kalau cuma menggunakan rem depan. Kalau dia menggunakan rem belakang dan rem depan, maka mobil ini tidak akan terangkat seperti ini ban belakangnya. Kalau tidak melakukan itu, bisa saja kalau kecepatan mobil ini dalam kecepatan 100 atau 80 km per jam, dia akan bisa terjungkil balik kalau hanya rem depan. Karena dia akan mempertahankan gerak dari mobil tersebut. Kemudian sini penerapan hukum pertama Newton dalam peristiwa seperti gambar di atas, yaitu pertama ini saat menaiki kendaraan yang awalnya diam, kemudian bergerak maju, dia akan cenderung bergerak, tapi kalau diam cenderung untuk diam. Nah, seperti lagi contoh yang ketiga ini, yaitu kertas di bawah gelas kaca ketika ditarik secara tiba-tiba atau cepat, maka
gelas tetap diam dan tidak ada perpindahan tempat dari gelas tersebut, karena resultan gaya di situ sama dengan 0 karena tidak ada perpindahan kan ya. Jadi dapat disimpulkan dari gambar yang tadi, dari kedua gambar yang ada di layar pertama tadi, bahwa benda yang sedang bergerak cenderung untuk bergerak terus untuk mempertahankan geraknya. Sedangkan penumpangnya akan terdorong ke depan. Sedangkan yang mobil yang diam atau benda diam akan cenderung untuk diam, sehingga ketika dijalankan secara tiba-tiba, maka penumpangnya akan terdorong ke belakang karena dia mempertahankan kedudukannya pada saat diam. Jadi itu yang digambarkan oleh gambar pertama dan kedua seperti yang ditayangkan sebelumnya. Berikutnya, maka persamaan dari hukum pertama Newton secara matematis yaitu resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Resultan itu disimbolkan dengan tanda seperti ini dibaca dengan sigma. Sedangkan gaya itu adalah disimbolkan dengan huruf F atau fraction. Jadi sigma gaya atau sigma F sama dengan 0. Mengapa? Karena yang bergerak tadi akan cenderung bergerak dan benda yang diam cenderung untuk diam. Itu kesimpulannya situ dari secara matematis. Maka dikatakan sigma F sama dengan 0 untuk hukum pertama Newton. Dan hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton ini berbicara mengenai hubungan gaya, hubungan antara gaya konstan yang bekerja atau gaya tetap yang bekerja pada sebuah benda. Berikut adalah bunyi dan konsep dasar hukum kedua Newton. Jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dengan arah yang sama atau searah dengan resultan gaya. Sementara besarnya percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Seperti contoh dalam penerapan hukum 2 Newton itu dalam kehidupan kita sehari-hari ini ketika si petani ini menarik seekor kambing, tentu gaya yang diberikannya akan, karena massa kambing ini kecil kemudian gayanya sama, maka dia menariknya lebih ringan, lebih cepat, mengalami percepatan lebih besar. Sedangkan si petani ini ketika menarik seekor sapi atau kerbau karena berat badannya lebih besar, massanya lebih besar, maka menyebabkan si petani ini membutuhkan gaya ekstra untuk menarik si sapi. Maka secara matematis, hukum 2 Newton dapat dirumuskan sebagai berikut. Sigma F sama dengan M kali A, di mana keterangan dari simbol-simbol di rumus ini adalah sigma F itu sama dengan jumlah atau resultan gaya yang bekerja yang bersatuan Newton atau disingkat dengan huruf N besar. Sedangkan M ini, huruf M di rumus ini adalah menyatakan massa benda, satuannya kilogram atau disingkat dengan K besar atau K kecil, huruf G kecil, Kg ya. Dan ini A ini adalah seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, A itu menyatakan percepatan atau akselerasi yang bersatuan meter per sekon pangkat 2. Jelas sampai situ? Sekarang contoh soal.
Perhatikan gambar berikut. Dari ketiga gambar berikut, manakah yang memiliki percepatan terbesar? Ini gambarnya. Ini gayanya sama untuk ketiga benda ini. Dia ini yang satu mendorong troli tanpa muatan. Kemudian kita lihat percepatannya ya lebih panjang dari yang benda yang sudah memiliki muatan ini. Kemudian benda kedua gayanya sama, tetapi bebannya sudah makin besar, maka massa benda ini sudah banyak, maka gaya dorongnya dia akan mengalami kesulitan sehingga percepatannya juga kecil. Sedangkan yang benda ketiga, karena si ini memberikan gaya yang besar, maka percepatan juga akan hampir sama dengan gaya dan percepatannya di sini. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa massanya kecil menghasilkan percepatan besar dengan gaya yang sama antara benda satu dan benda dua ini ya. Nah, kemudian gaya yang diberikan pada benda kedua gaya sama dengan benda pertama, namun percepatannya makin kecil, lebih kecil dari benda yang pertama. Jadi dari gambar di atas, yang memiliki percepatan terbesar adalah benda satu, karena benda tersebut memiliki gaya yang sama, namun massanya lebih sedikit. Sesuai persamaan F sama dengan M kali A. Maka untuk mencari A adalah kita pakai rumus, kita balik rumusnya, kita putar. Karena F sama dengan M kali A, berarti A adalah F dibagi M atau gaya dibagi massa. Maka jika gaya yang sama namun massa makin kecil akan menghasilkan percepatan terbesar. Sebaliknya jika gayanya sama kemudian massanya kecil, dia akan menghasilkan percepatan yang besar. Jadi makin besar gaya, makin besar percepatan jika massanya sama. Tetapi jika gayanya sama, massanya lebih besar, massanya berbeda, akan mengalami percepatan yang berbeda. Oke. Jadi dapat disimpulkan percepatan berbanding lurus dengan gaya namun berbanding terbalik dengan massanya. Contoh soal berikut. Sebuah lemari memiliki massa 200 kg. Dan didorong dengan gaya 600 Newton. Maka di sini disuruh hitung atau disuruh cari berapa percepatan yang diberikan gaya terhadap lemari. Untuk menyelesaikan soal ini kita perlu mengetahui apa yang ada dalam soal. Nah, kita lihat di soal sini diketahui ada massa yang persatuan kilogram itu adalah simbolnya M. Maka M sama dengan 200 kg. Sedangkan gaya yang bersatuan Newton itu adalah gaya. Maka disimbolkan dengan F. Maka F di sini sama dengan 600 Newton. Ditanyakan di soal sini adalah percepatan. Simbol dari percepatan sebelumnya, kita sudah pelajari di slide sebelumnya, adalah A. Jadi pertanyaan sini A sama dengan berapa? Untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus F sama dengan M kali A. Maka kalau kita menggunakan rumus ini, maka F itu ditempati oleh 600 Newton, M ditempati oleh 200 kg, dan A tidak tahu. Maka untuk mencari A, kita putar rumus ini, dia akan jadi A sama dengan F per M. Maka percepatannya atau A sama dengan 600 Newton bagi 200 kg. Didapatkan percepatan benda ini adalah 3 meter per sekon pangkat 2. Jelas? Nah, kita lanjut. Soal berikut.
Sebuah troli bermuatan bahan belanjaan ibu di supermarket dengan massa 200 kg. Ibu ini sudah beli macam-macam benda, kemudian ditaruh di troli yang massanya 200 kg. Didorong dengan percepatan 5 meter per sekon pangkat 2. Tentukan berapa gaya yang bekerja pada troli. Berarti kita analisa apa yang terdapat di soal. Nah, yang bersatuan kilogram berarti dia milik dari massa. Maka kita simbolkan sini M sama dengan 200 kg. A adalah yang bersatuan meter per sekon, ini adalah simbolnya A atau percepatan. Besarnya adalah 5 meter per sekon pangkat 2. Ditanyakan di sini berapa gaya untuk mendorong troli tersebut sehingga menghasilkan percepatan 5 meter per sekon jika massanya 200 kg. Jadi kita selesaikan dengan rumus F sama dengan M dikali dengan A atau massa dikali dengan percepatan. Maka hasilnya M kita tahu di sini adalah 200 kg, maka M punya tempat kita ganti dengan 200 kg, baru kali, tetap kali ini A 5 meter per sekon pangkat. Maka hasilnya 200 kali 5 sama dengan 1000. Kilogram dikali meter, kilogram kali meter per sekon pangkat 2. Nah, kilogram kali meter per sekon pangkat 2 ini sama dengan newton. Maka hasil akhir sampai sini ya, kilogram kali meter per sekon pangkat 2 itu sudah benar sebenarnya. Namun karena kita tahu newton itu adalah hasil dari kilogram kali meter per sekon pangkat 2, maka lebih ringkasnya kita tulis 1000 newton atau 1000 N. Jelas? Ya. Kita setelah belajar caranya tadi, untuk itu Ibu mau menguji kemampuan Anda atau uji kompetensi dengan 2 soal ini ya, dikerjakan kemudian kirim balik ke guru ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar 1, gambar 2. Ini gambar 1 memiliki massa A dan massa B. Kemudian ditarik dengan gaya F. Kemudian benda kedua hanya massa B yang ada di situ, massa A-nya tidak ada atau massa A-nya sudah jatuh. Ditarik dengan gaya yang sama. Nah, manakah dari 2 gambar di atas yang memiliki percepatan terkecil? Nah, terkecil yang paling kecil ya. Kalau Anda mengatakan bendanya A, apa alasannya? Kalau Anda mengatakan benda B yang memiliki percepatan terkecil, apa alasannya? Beri penjelasan ya. Kemudian nomor 2. Gaya yang bekerja pada sebuah gerobak dorong di pasar adalah 500 Newton. Nah, orang yang mendorong gerobak di pasar bisa kan kita lihat ada yang jasa-jasa untuk mengangkut barang ya, menggunakan gerobak dorong. Nah, masanya 500 Newton, bermuatan mangga dengan gayanya 500 Newton yang dimuati dengan mangga dengan massa 150 kg. Nah, yang di sini berapakah percepatan gerak gerobak atau percepatan? Oke, itu 2 soal untuk menguji pemahaman adik-adik. Apakah adik-adik memahami penjelasan saya atau tidak? Dan untuk mengetahui Anda salah atau benar, kirimkan jawaban Anda ke guru mata pelajaranmu, baik itu dalam bentuk video kah atau dalam bentuk tulisan, tapi difotonya dengan jelas supaya adik-adik bisa gurunya bisa membaca dan memeriksa, mengoreksi hasil kerjamu. Oke? Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan sebelum kita berpisah, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa.
Semoga Tuhan memberikan daya ingat kepada kita, kecerdasan untuk mengolah apa yang sudah dipelajari hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dipersilakan. Amin, amin. Sampai ketemu pada episode selanjutnya. Tetap semangat dan tingkatkan kemauan untuk belajar. Jangan menyerah di masa pandemi, bukan berarti kita kalah untuk belajar. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.